أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقد قال تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Entah sudah berapa masing-masing umur kita sampai detik ini, entah sudah berapa puluh kali Jumat yang kita lalui, yang pada intinya adalah sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih sayangkan kepada kita, masih mencintai kita semua. Sebagai bukti kecintaan Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk datang hadir di masjid dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir di Jumat yang mulia ini digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, istri-istri beliau, para sahabat beliau, dan untuk seluruh kaum muslimin dan mukminin seluruhnya sampai hari kiamat nanti. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada Jumat yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan beberapa ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kami akan menyampaikan tafsir secara ringkas di antara surat Al-Baqarah, surat yang kedua di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada ayat 21 sampai 22. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Di dalam ayat ini jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu u'budu", wahai sekalian manusia, beribadalah, rabbakumul ladzi khalaqakum, beribadalah kepada Rabb, kepada Zat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yakni Allah Zat yang menciptakan untuk kalian bumi yang dihamparkan oleh Allah. Was samaa'a binaa'a, Allah adalah Zat yang menciptakan langit sebagai atap untuk kalian. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan Allah menciptakan air hujan, yang air hujan itu diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizqan lakum fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum, yang dengan hujan itu ketika dia sampai dan menyentuh ke bumi, maka akhraja bihi minats thamarat, akan menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran
sebagai rizqan lakum, rezeki bagi kalian. Kemudian Allah tutup dengan kalimat yang mulia, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Oleh karena itu jangan kalian sekutukan Allah, mengangkat tandingan-tandingan selain Allah, wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu yang memberi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah tidak menyeru khusus untuk orang beriman saja. Biasanya seruan Allah, ya ayyuhalladzina amanu. Tapi dalam ayat ini Allah tujukan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nasu u'budu. Al-Imam Ibnu Mas'ud dalam tafsir Al-Baghawi disebutkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, yaitu u'budu ay wahidu. Beribadahlah kepada Allah, maksudnya adalah tauhidkanlah Allah saja. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, dari ayat ini juga jelas bagi kita bahwasanya tidak ada zat yang wajib disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Bahkan dalam ayat ini Allah menyeru seluruh manusia. Maknanya apa? Yadkhulu fihil kuffar wal musyrikin. Masuk dalam seruan perintah ibadah ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik masuk. Makanya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berpendapat bahwasanya perintah salat, perintah puasa, zakat, haji dan perintah-perintah ibadah yang lainnya tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Jadi untuk orang kafir di luar Islam juga. Imam Syafi'i beralasan kenapa demikian, sebab adalah tidak adil apabila Allah Subhanahu wa taala hanya menyiksa orang beriman yang tidak salat. Adalah sesuatu ketidakadilan menurut mazhab Syafi'i adalah Allah akan menghukum orang yang tidak berpuasa atau tidak membayar zakat. Maka menurut mereka orang kafir tidak hanya disiksa karena kekafiran di dalam neraka, tapi juga disiksa karena mereka tidak sholat, tidak puasa dan tidak zakat. Dan konsekuensi dari pendapat ini bahwasanya seseorang umpama masuk bulan Ramadan, tidak boleh seseorang muslim menjual nasi hatta kepada orang kafir, karena ini masih tolong-menolong ke dalam keburukan. Haram hukumnya, apalagi kepada umat Islam. Ini jelas haram mutlak. Tidak boleh jual beli makanan, terutama makanan yang khusus bagi mereka laki-laki, orang-orang yang diwajibkan kepada mereka berpuasa. Ini haram hukumnya. Namun sekalipun sebagian mazhab mengatakan mereka di luar Islam tidak wajib. Intinya adalah ayat ini seruan Allah kepada seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah saja. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka kalau ada orang yang mengaku beriman, yang mungkin dia dari 7 keturunan dari kakek buyut ke atasnya adalah muslim, mukmin, kemudian dia memalingkan ibadah kepada selain Allah, atau dia memiliki keyakinan bahwasanya ada selain Allah yang memberi rezeki untuk dia, atau dia memiliki keyakinan ada yang mampu menghidupkan dan mematikan selain Allah, maka dia lebih kafir daripada orang-orang musyrik, termasuk lebih kafir daripada Abu Jahal dan Abu Lahab. Sebab apa? Fitrah manusia, sekali lagi saya ulangi, fitrah manusia, seluruh manusia mengakui Allah itu Tuhan. Bedanya mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Makanya orang-orang musyrik dulu, mereka bila bersumpah, Abu Jahal, Abu Lahab bukan demi Lata, demi Uzza, wallahi demi Allah kata mereka. Kenapa? Karena di dalam keyakinan mereka Allah Tuhan, Allah yang menciptakan bumi dan langit. Makanya dalam surat Yunus ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamlikus sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun." Di dalam ayat ini Allah mengajarkan hujjah di hadapan Nabi Muhammad SAW untuk mendebat orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang menyembah Lata, Uzza, Manat, yang menyembah pepohonan, yang menyembah batu. Allah ajarkan cara berdebat dengan mereka. Apa yang diajarkan oleh Allah dalam ayat ini? Qul, katakanlah wahai Muhammad, may yarzuqukum minas sama. Tanya kepada orang musyrik itu, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit? Wa may yamlikus sam'a wal absar, siapa yang mampu menciptakan penglihatan dan pendengaran?
Wa yukhrijul mayyata minal hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapa yang mampu menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, siapa yang mampu mengatur seluruh alam ini, pergantian siang dan malam, musim dingin, musim panas, siapa yang mampu mengatur ini? Fasayaquluna Allah, maka orang-orang musyrik itu menjawab, serentak mereka menjawab, Allah saja yang mampu. Faqul afala tattaqun, maka katakan wahai Muhammad, kenapa kalian tidak bertakwa? Dalam tafsirnya, faqul afala tattaqun, faqul afala musyrikun. Kenapa kalian berbuat syirik? Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sini kami katakan bahwasanya kalau ada orang yang mengaku Islam Muslim, bahkan dia KTP Islam Muslim, orang tua Muslim, kakek nenek Muslim, buyut Muslim, bahkan anaknya ulama sekalipun orang tuanya, kalau dia mengaku ada sesuatu yang mampu melebihi kemampuan Allah, maka dia lebih kafir musyrik dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Kemudian kita lanjutkan ayat ini. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah yang menciptakan, yang menghamparkan bumi. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini para ulama berselisih pendapat, apakah bumi ini bulat atau datar? Apakah bentuk bumi ini bulat atau datar? Sebagian ulama kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah juga dari kalangan sebagian kecil salaf, mereka mengatakan bumi ini datar, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yaitu zat yang membentangkan bumi. Mereka mengatakan tidak ada sesuatu yang membentang kecuali bentuknya datar. Kemudian yang benar, apakah bumi itu bulat atau datar? Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengklaim bahwasanya yang benar bumi ini bulat. Dan ini beliau katakan sudah menjadi ijma' ulama. Pendapat beliau ini dikuatkan oleh murid-murid beliau seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama sesudah mereka. Dan jauh hari sebelum NASA ada, para ulama kita sudah mengatakan bumi ini bulat berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Loh, kenapa dalam ayat ini Allah sebutkan hamparan? Para ulama yang berpendapat bumi itu bulat mengatakan Allah sedang menjelaskan keadaan bumi dalam pandangan manusia pada saat itu. Karena memang kelihatan di bumi ini datar, tidak bulat. Makanya Allah sedang mengajak dengan bahasa manusia, dengan bahasa yang dilihat, yang mampu dilihat oleh manusia pada saat itu. Makanya para ulama mengatakan, andai pada saat itu Allah mengatakan bumi bulat, tegas Allah mengatakan bumi bulat, tidak ada yang beriman seorang pun. Sebab dalam pandangan manusia bumi ini datar. Inilah jawaban para ulama kita yang mengatakan bumi ini bulat. Dan ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkuat dalam firman Allah surat Az-Zumar ayat yang kelima. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yuqawwirul laila 'alan nahar wa yuqawwirun nahara 'alal lail. Allah menggulung siang ke dalam malam dan Allah menggulung malam ke dalam siang. Ayat ini berbicara sebelumnya Allah sebut bumi dan matahari dan penciptaannya. Maka para ulama mengatakan tidak digunakan kata qawwar wa yuqawwiru kecuali pada perkara yang bulat. Inilah yang menguatkan bahwasanya bumi ini bulat menurut jumhur ulama kaum muslimin. Ala kulli hal, tidak ada celah siapapun yang mengatakan bumi ini bulat atau datar. Ini adalah perbedaan pendapat ulama. Maka tidak boleh kita salah satu menghakimi satu dengan yang lainnya. Ini sebagai wacana ilmu saja. Jangan sampai kita larut dalam perkara perbedaan-perbedaan seperti ini. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa. Dan juga Allah menciptakan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Kemudian Allah turunkan dari langit hujan. Kemudian dari air hujan inilah tumbuh rezeki bagi kalian, yaitu pepohonan, daun-daunan yang kita bisa jual kayunya, yang kita bisa makan buah-buahnya, yang bisa kita konsumsi dedaunannya, yang bisa kita jual juga dedaunannya. Ini rizqan lakum, rezeki bagi kita semua. Cuma sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka lewat mimbar yang mulia ini, kebetulan kita berada dalam musim hujan, maka pahamilah dan ketahuilah bahwasanya hujan ini rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan bagi kita mencela hujan.
Bisa jadi antara kita dengan satu, ada yang suka dengan hujan hari ini, ada yang tidak suka. Bisa jadi mungkin ada sebagian kita ada yang usahanya kalau masuk musim hujan kurang pendapatannya. Ini adalah ujian semua dari Allah. Dan tidak dibenarkan dengan alasan ini kita mencela hujan. Siapa yang mencela hujan, maka dia telah mencela Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hujan. Cuma sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, bahkan jangan sampai kita menjadi kafir karena hujan. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis ini hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika satu malam suntuk dari maghrib sampai menjelang subuh, kota Madinah dihujani terus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air hujan. Kemudian setelah masuk waktu subuh, hujan berhenti. Nabi setelah salam ke kanan dan ke kiri pada saat salat subuh, berbalik kepada para sahabat, Nabi mengatakan, "Wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku tadi malam?" Jawab para sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tadi malam Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadaku, ketahuilah wahai Muhammad, ada seorang pengikutmu, ada mereka di antara pengikutmu yang menjadi beriman karena hujan, ada juga yang menjadi kafir karena hujan," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana seorang bisa menjadi kafir karena hujan ya Rasulullah? Dan bagaimana seorang bisa menjadi beriman karena hujan ya Rasulullah?" Kemudian Nabi SAW mengatakan, seseorang bisa menjadi kafir karena hujan ketika hujan turun, dia mengatakan hujan turun karena bulan ini dan bulan itu, hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Maka Nabi mengatakan dia telah kafir kepada Allah dan beriman kepada bintang dan bulan-bulan, kata Nabi SAW. Lalu orang yang beriman kepada Allah karena hujan, maka dia mengatakan dan keyakinannya tidak ada zat yang mampu menurunkan hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu menurunkan hujan di musim panas. Allah mampu menurunkan hujan sekalipun posisi bulan di mana-mana. Allah mampu menurunkan hujan sekalipun bintang tidak beraturan. Inilah keyakinan seorang yang dia beriman karena hujan. Maka jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, hati-hatilah dalam perkara ini. Makanya Allah tutup dalam firman Allah ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian jadikan tandingan-tandingan selain Allah padahal kalian mengetahui. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada beberapa bulan yang lalu hampir saja Allah menahan hujan di tengah kita. Orang-orang yang mereka bercocok tanam itu bisa jadi mereka sudah menangis sedih, bahkan mungkin sudah ada rusak tanaman mereka. Ketahuilah Allah firmankan dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah mengangkat tandingan-tandingan Tuhan-Tuhan selain Allah padahal kalian mengetahui. Hari ini di tengah saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka yang jahil tentang agama ini, ketika mereka menanam baru saja mau buka lahan sudah berbuat syirik. Coba, bagaimana Allah tidak tahan hujan? Melakukan sesembahan-sesembahan kepada selain Allah, meyakini ada yang tunggu. Sebelum dibuka itu mereka meyakini mitos tidak akan berhasil tanamannya. Ini syirik akbar. Apa yang berat ketika kita meyakini hanya Allah saja? Ambil pacul, takbir Allahu Akbar. Jin sebesar apapun yang tumbuh di situ, dengan keyakinan mereka hancur. Tapi hari ini tidak. Baru mulai bercocok tanam sudah melakukan kesyirikan. Buka lahan dengan perkara-perkara syirik. Nanti ketika tanam sudah tanaman subur, lupa sholat. Kalau Allah tuh tahan lagi hujan, tiwara londo ura, Allah tahan hujan di tengah mereka, mintanya bukan kepada Allah. Datang ke pohon, datang ke batu, datang ke mata air, datang ke perahu kalau bahasa Dimai. Berbuat syirik lagi. Sebetulnya andai saja, sebagaimana kata para ulama, andai saja di dunia ini tidak ada binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan, maka manusia ini tidak layak dikasih hujan. Allahu Akbar. Saking banyaknya dosa kita. Makanya Allah tutup dalam ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka jangan jadikan tandingan-tandingan selain Allah padahal kalian mengetahui itu. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara tafsir singkat surat Al-Baqarah, surat yang ke-20, surat yang kedua, tepatnya pada ayat 21 dan 22. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.
Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihi iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'adhi sayyi'atal hasanata tamuha wa khaliqin nasa bikhuluqin hasan. Jemaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Mari kita tutup khutbah ini dengan menundukkan hati kita khusyuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diistiqomahkan di atas Islam ini, dimatikan di atas Islam, dan kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama saudara-saudara keluarga kita dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya rabbal alamin, sehatkanlah yang sakit di antara kami ya Allah, angkatlah penyakitnya ya Allah dengan kesembuhan yang tidak kambuh lagi ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami semua ya Allah, bukalah lebar-lebar pintu rezeki itu kami semua ya Allah, mudahkan urusan dunia kami ya Allah, lebih-lebih akhirat kami ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.